Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Kali ini saya akan mereview ya, setelah 2 tahun pemakaian Yadea T9 teman-teman. Jadi mobil ini sudah 2 tahun saya gunakan sehari-hari, keperluan sehari-hari seperti ke tempat kerja, mengantar anak sekolah, terus juga ke pasar. Semuanya saya lakukan menggunakan Yadea T9 ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, motor ini sudah melakukan penggantian baterai, penggantian ban, dan juga penggantian jok teman-teman, penggantian sarung joknya ya, karena kemarin itu sarung jok ini lihat nih udah dicakar oleh meong nih. Jadi ini udah diganti, bukan lagi aslinya tapi ini kena lagi nih. Jadi ya mau nggak mau dibiarin aja dulu selagi masih bisa dipakai. Nah, terus apa aja lagi yang sudah saya ganti selama 2 tahun ini teman-teman. Selain itu ada juga kampas rim teman-teman. Kampas rim belakang ini udah 2 kali teman-teman, karena kayaknya boros banget teman-teman. Untuk kampas rim boros banget nih motor nih teman-teman. Nah, terus untuk durabilitasnya teman-teman, durabilitasnya motor ini tangguh. Kalau ngelewatin banjir, dia tenggelam batas ini aja masih oke teman-teman ya. Di bawah tulisannya dia itu masih oke, dia nggak mati, terus nggak korslet. Tapi waktu awal-awal ini di sini teman-teman, saklar untuk klakson dan juga untuk lampu sennya itu terganggu waktu pertama kali motor ini eh, beberapa bulan ya, baru beberapa bulan dia pada saat melewati banjir dia ada bermasalah di sini. Tapi dibawa ke bengkel ya dia bener lagi karena diberikan sealer ya oleh mekaniknya di sini juga nih sealernya. Itu oke lah. Kalau untuk sekarang ini nggak ada kendala nih motor teman-teman. Nah, terus untuk baterai. Nah, baterainya teman-teman, baterainya sudah saya klaim. Kan kemarin kan motor ini uh, garansinya itu 2 tahun. Karena ini sekarang udah 2 tahun, jadi sebelum 2 tahun kemarin saya klaim. Emang sih kemarin itu sebenarnya baterainya enggak rusak teman-teman. Enggak ngedrop, enggak kembung, enggak bocor. Tapi sebelum 2 tahun bisa saya klaim. Karena ya kita gimana ya, mending baru lah ya, mending baru untuk baterainya. Karena kan sayang nih nggak diklaim, jadi kita klaim aja baterainya. Jadi saya bawa ke Yadea, tapi syaratnya itu harus difoto dan di video bahwa baterai kita itu sudah layak diklaim. Tapi emang punya saya itu kemarinnya masih bagus teman-teman. Untuk baterainya masih bagus sekali teman-teman. Karena saya merawatnya dengan cara tidak mengecas full. Mengecas full, tidak selalu full. Jadi per 3 jam saya cabut. Nanti selang beberapa jam ya, 1 jam saya colok lagi atau saya cas lagi teman-teman. Jadi baterainya awet. Mungkin dengan cara itu baterainya nggak cepet drop teman-teman. Jadi ini masih bisa, kemarin itu 75 kilo, 80 kilo itu masih bisa teman-teman untuk baterainya. Nah, yang jadi kendala ini setelah saya ganti baterai teman-teman ya, dia performanya atau malah baterainya ini kurang kurang awet kalau saya rasakan teman-teman. Nah, yang jadi masalah juga di sini, indikator baterai ini teman-teman, dia nggak turun kalau nggak kita gas. Dia, maksud saya, ini nggak aktual teman-teman. Indikator baterai ini nggak aktual. Jadi inilah yang membuat kita bingung, kira-kira ini baterainya masih banyak atau enggak ya. Nah, makanya banyak teman-teman yang menggunakan Yadea itu menambah di sini nih untuk indikator baterainya. Tapi saya sampai sekarang belum. Ya, karena saya bisa memprediksi lah kira-kira motor ini udah mau habis baterai belum ya. Jadi saya nggak ini nggak pasang. Nah, jadi baterainya udah diganti, terus kondisinya memang agak sedikit menurun ya. Kalau menurut saya untuk jaraknya nggak terlalu panjang kayak kemarin, tapi oke, masih proper untuk dibawa sebagai motor sehari-hari teman-teman. Pagi-pagi mengantar anak sekolah, terus ke kantor, tempat kerja ya, pulang, terus jemput anak les. Nah, jadi motor ini motor tempur juga nih, karena motor ini motor satu-satunya yang kita punya teman-teman. Jadi dia mau nggak mau dia harus kerja keras ya, sehari minimal dia 40 sampai 50 kilo teman-teman. Jadi saya itu setiap hari mengecas. Nah, bagi teman-teman yang bertanya kira-kira ngecasnya per berapa kali nih, jadi motor ini karena jaraknya tiap tiap harinya itu 50 sampai 60 teman-teman ya. Ke kantor itu 20 PP, terus nganter anak-anak ya mungkin 20 juga lah ya, 40. 40 sampai 50 lah ya sehari ya.
Jadi karena jaraknya 40 sampai 50 sehari, motor ini tiap malam kami cas, teman-teman. Tapi memang nggak full karena kan 50 nih, 50 kilo. Jadi kan sisa kalau secara hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya itu 50 kilometer lagi atau 50% lah. Jadi kita cas selama 3 jam lah dari habis maghrib sampai ke jam 9, jam 10, pokoknya pas mau kita tidur kita cabut. Karena apa? Karena saya nggak mau teman-teman untuk meninggalkan motor yang sedang dicas. Misalnya kita tinggal tidur itu nggak tahu nih, nanti cas chargerannya kebakar lah, motornya kebakar kan pada saat pengecasan. Jadi saya maksimalin motor ini, nggak saya tinggal tidur ngecasnya teman-teman. Jadi itu salah satu tips juga ya agar aman. Takutnya kan kita nggak tahu nih korslet lah segala macem lah. Jadi itu teman-teman caranya saya nggak ninggalin lah, intinya nggak saya tinggalin waktu pada saat dia ngecas. Nah terus oke, itu soal baterai. Nah teman-teman, selanjutnya untuk kampas rem, tadi juga saya bilang ya, kampas rem ini boros banget nih teman-teman. Kampas rem Yadea ini boros banget nih, super ya. Ini udah 2 tahun, ini 2 kali ganti nih. Jadi ya tapi it's okay karena harganya murah nih teman-teman. Kampas remnya cuma 30.000 di toko online. Ini ada di sini ya, saya sertakan ya link pembeliannya. 30.000. Jadi 25 hingga 30.000 teman-teman. Jadi saya beli dua pasang ya, 50.000 palingan. Itu juga mudah teman-teman untuk menggantinya, ini ganti sendiri. Ini yang kedua ganti sendiri. Yang pertama saya bawa ke bengkel Yadea. Tapi karena saya lihat di YouTube lebih mudah ya, karena udah habis lagi, ya saya ganti sendiri aja lah. Ganti sendiri juga mudah, paling ngebuka ini, terus diangkat, terus kita keluarin pak remnya, dikeluarin ya, dikeluarin, terus kita ganti. Memang ada trik-triknya nih, saya sambil lihatkan ya videonya cara menggantinya, sudah saya videokan juga. Pasang deh, nggak susah, dan kita tes aman. Oke, itu untuk kampas rem ya. Setelah 2 tahun ini, nah bannya juga sudah saya ganti teman-teman. Kemarin itu bannya cepet juga ya, botak ya. Kemarin kan mereknya merek Cina kalau nggak salah ya. Mereknya ini nih, ini yang belum diganti nih. Ini Chaoyang nih mereknya ya. Chaoyang. Mereknya Chaoyang. Jadi yang belakang itu gundul teman-teman. Gundul dan kita ganti dengan FDR. Nah, tapi ukuran dari ban yang sama itu saya nggak nemu teman-teman. Di 100/80 kita nggak nemu. Yang adanya 100/90. Jadi gimana? Saya pikir-pikir oke, nggak apa-apa karena dia kan lebih tebel nih, lebih tebel kayak gini. Kalau 80 kan lebih selisih dikit ya. Saya ganti, bawa ke bengkel spesialis ban. Nah, itu mendapatkan kendala teman-teman karena memang bukan tempat ganti ban motor listrik ya. Jadi untuk gantinya itu mekaniknya agak kesulitan teman-teman karena dia nggak ada tempat untuk menggantinya nih. Kalau motor-motor biasa ya seperti itu kan dia cakramnya beda nih, dia di sini terus cakramnya nempel di sini nih, nempel di sini. Mau naruh di mesinnya teman-teman, di mesin pengganti ban itu kesulitan karena keganjel di cakram dan juga gimana ya, nggak presisi. Mesinnya itu bukan untuk motor listrik, mungkin ada mesin yang khusus untuk mengganti bannya. Jadi di sana itu kesulitan banget mengganti ban dari Yadea ini teman-teman. Nah tapi ya dengan kerja keras dari mekanik tersebut akhirnya bisa juga diganti ban ini menggunakan ban FDR dengan ukuran ban yang lebih lebar atau yang lebih tinggi. Sorry, bukan yang lebih lebar ya, lebih tinggi, 100/90. Sedangkan sebelumnya itu 100/80. Tapi hasilnya teman-teman, bawanya itu lebih enak, lebih mantap teman-teman, karena kan lebih tebal nih. Pada saat masuk lubang ya, itu lebih soft, lebih nyaman bawanya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ya di atas 9 mau ganti ke ukuran di 100/90, itu recommended teman-teman. Recommended banget, saya recommended ke kalau mau upgrade ukuran. Nah, tetapi ada lagi PR-nya teman-teman. Waktu pada saat mengganti, jadi di sini tuh kan tuh yang di itu ya. Tuh ya, saya tunjuk ya. Nah, itu ada besi yang agak sedikit keluar, teman-teman. Besi yang agak sedikit keluar, bawaannya ya. Pas waktu itu, waduh, pusing nih. Kalau kata mekaniknya nggak apa-apa, tapi aku mikir lagi, ini bahaya nih. Kalau misalnya ada sesuatu yang nempel di bannya, atau misalnya nih, amit-amit kena paku ya, paku di tengah-tengah, dan dia rodanya kan pasti berputar tuh. Nih, kayak gini ya. Nih, rodanya kan berputar.
Nah, aku takutnya nanti kena itu besi tuh. Nih, rodanya keputar ya. Nih. Nah, kalau misalnya dia pas lagi kayak gini, kena yang besi itu, nah otomatis teman-teman banyak robek dan berbahaya pada saat di jalan. Nah, makanya saya minta potong oleh mekaniknya yang di situ. Tuh, saya bilang potong aja. Dia bilang nggak apa-apa, nggak kena, nggak. Pokoknya saya minta potong kayak gitu. Jadi teman-teman kalau yang upgrade, usahain potong aja tuh teman-teman. Karena bahaya. Kalau nggak dipotong itu bahaya tuh. Besi kecil kayak gitu bahaya banget. Pada saat di jalan kita nggak tahu nih, misalnya ada kotoran yang nempel di sini. Kotoran ataupun misalnya ada sekrup ya. Nah nempel, nanti kepalanya masih nonjol. Pada saat dia muter ke situ, dia kena dan robek nih ban. Nah itu teman-teman. Oke, tadi kampas rem, terus juga ban sudah diganti. Nah, untuk jok ya biasa, sama motor konvensional juga biasa, makanan sehari-hari dari si Meong ya. Terus ini nih, indikator baterai enggak akurat teman-teman. Jadi kalau mau pasang, itu oke lah, mau pasang di sini indikator baterainya enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, untuk lampu teman-teman, untuk perlampuan ini aman. Karena kalau lampu, dia sudah LED semua nih. LED malam-malam cukup terang. Kalau untuk ukuran motor dia cukup terang teman-teman. Kalau ngeremnya juga nih kayak gini ngerem. Tuh dia aman. Kalau untuk lampu is oke, nggak ada masalah. Nah yang jadi masalah ini soknya teman-teman mudah karat. Nggak tahu apa air di tempat saya itu mengandung zat asam atau gimana ya. Nih ini soknya mudah banget bunyi teman-teman. Nih ya, ini bunyi nih, terus pecah lagi ringnya nih. Nih tuh ringnya pecah nih ya, ringnya pecah karatan. Nah ya bagusnya di pilok ya, dicat ya, biar nggak memperparah karatannya, tapi belum sempat. Bingung ini. Nah ini juga nih kanan kiri nih kena nih karatnya nih. Nggak tahu ya kalau yang teman-teman gimana nih. Tuh karat kan. Terus apalagi ya, masalah-masalah nggak ada sih. Ini motornya worth it banget teman-teman kalau mau dipakai sehari-hari. It's okay, nggak keluar lagi bensin, nggak ngantri lagi pertalite ataupun mau beli pertama, nggak harus. Jadi setiap melihat SPBU kita, waduh motor ini kita bersyukur nih nggak isi bensin lagi. Nah teman-teman, tips ya bagi teman-teman yang mau ganti ban, saya ada tutorialnya nih. Nanti saya buatkan di video satunya ya. Saya ceritain dulu motor ini nih. Setelah itu nggak ada lagi masalah nih. Ya nih, kalau yang saya bilang tadi tuh. Nah itu udah dikasih tribon ya, supaya nggak apa ya, nggak mudah masuk air tuh. Oleh teknisinya kemarin dikasih tribon, jadi aman, atau sealer lah ya. Kalau saya nyebutnya itu tribon, jadi seperti bahan karet seperti itu ya, yang lembut. Terus apa lagi? Alarm. Nah alarm teman-teman. Motor ini udah keyless ya, jadi nggak repot. Kuncinya tinggal digantungin aja di celana kayak gini, digantungin. Terus nggak repot, ada anak kunci, emang dia ada anak kuncinya teman-teman, tersedia ya. Terus kita kalau mau nyalain tinggal nyalain, mau matiin tinggal matiin. Tuh mau nyalain tekan remote, puter on. Mau buka jok tinggal di sini aja nih, buka jok. Tuh jok udah kebuka. Nah jok udah kebuka. Pokoknya gimana ya, worth it lah, worth it motor untuk keseharian, worth it. Tapi kalau misalnya mau touring, mau keluar, ini bukan motornya teman-teman, ini untuk motor yang khusus di dalam kota saja. Karena kan ya jaraknya maksimal di 100, pastinya udah beberapa tahun pastinya menurun dari 100. Sekarang aja udah nggak nyampe lagi 100, tapi itu oke untuk perjalanan dalam kota 50-60 kilo per hari masih oke untuk berbagai kebutuhan teman-teman. Terus satu lagi nih yang saya suka nih, ini decknya lebar banget teman-teman. Decknya lebar banget, mau taruh galon 2 buah bisa nih kanan kiri. Galon, terus juga bisa juga jerrycan juga bisa, 2 buah sudah pernah saya coba waktu saya beli air. Beli air kebenaran air di rumah habis, beli pakai jerrycan 2 buah teman-teman, aman. Soal tenaga dia kuat atau enggak? Wah, jangan ditanya teman-teman. Ini torsinya lumayan ya teman-teman ya, meskipun ini max speednya
hanya di 65 km saja, tapi untuk torsi oke juga teman-teman. Terus juga motor ini sudah double cakram. Nah, double cakram enak teman-teman, pengeremannya enggak gimana ya, karena dia bobotnya berat nih motor, jadi mungkin itu yang diberikan kenapa harus rem cakram. Nah, karena bobotnya berat, ini baterainya aja hampir 100 kilo nih teman-teman ya. Jadi itulah mungkin yang jadi salah satu pertimbangan mobil ini, motor ini harus pakai cakram double. Nah, terus teman-teman, apalagi kira-kira yang mau kita bahas, boleh komen di kolom komentar. Bagi teman-teman ya mungkin sekarang sedang mencari kendaraan listrik ataupun motor listrik. Nah, ini lampu sennya kayak gini teman-teman. Ini belum putus-putus nih, awet juga ya. Lampu sennya kayak gini. Nah, terus yang ini dia lampu sennya ini nih bergantian dengan lampu senja. Sedangkan ini kan lampu senja nih. Nih, ini nyala nih. Pada saat lampu sen dinyalakan, dia juga berubah. Nih, gini ya. Tuh, jadi dua warna, teman-teman. Tuh. Nah, terus saya ganti nih. Kemarin plat nomornya di sini. Plat nomor di sini saya ganti ke sini. Pakai magnet ini. Bisa lepas sih. Emang yang kurang safety. Ya, bagusnya di bor ya, teman-teman ya. Tapi saya belum sempat ngebornya, teman-teman. Ini di bor. Nah, saya beli online ini magnet. Beli online murah berapa ya? Oke, sekian dulu videonya, teman-teman. Nanti saya share lagi apa-apa yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman, bisa ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.